Menghitung skala menggunakan selisih derajat lintang atau bujur di peta. Contoh, perhatikan gambar ya. Gambarnya itu kuncinya di sini, kuncinya setiap 1 derajat sama dengan 111 km. Nah, contoh ya, jarak AB di peta itu 2 cm. Terus selisihnya 2 derajat ya. Berarti 2 kali 111 km. Jadi berapa skalanya? Nah, kita bandingkan aja ya. Kan kita udah mengetahui bahwa jarak AB-nya 2 cm, terus selisih derajatnya itu berarti jarak sebenarnya ya. Jadi 2 dikali 11 km, karena setiap 1 derajat 111 km, jadinya 222 km. Ini kita kembali ke rumus awal ya, yaitu yang skala jarak pada peta dikali jarak dibanding jarak sesungguhnya. Jadi jarak pada petanya itu 2 cm dibanding tadi ketemunya 222 km. Jangan lupa dibikin cm sehingga menjadi 22.200.000 cm. Nah, kita bandingkan, berarti dibagilah ya. Jadi ketemunya skalanya yaitu 1 banding 11.100.000. Nah, itu jadi ketemu skalanya itu. Terus menggunakan peta topografi. Nah, ini rumusnya itu C1 per 2000 kali penyebut skala. C1-nya itu kontur interval, artinya itu jarak antar kontur ya. Contohnya ketika C1-nya sudah ketemu yaitu 50 meter, berarti skala petanya berapa? Nah, ini yang disebut, yang dicarikan skala petanya, tapi CI-nya itu sudah ketemu ya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. C1-nya tadi 50 meter, terus sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Nah, sehingga penyebut skalanya 2000 dikali 50 sama dengan 100.000. Jadi skala petanya 1/100.000. Terus komponen yang keempat tadi ya, itu ada grid peta. Grid itu jaringan garis-garis yang digambarkan di atas peta secara horizontal atau vertikal yang mempresentasikan fraksi paralel dan meridian, atau ini garis lintang dan garis bujurnya ya. Itu namanya grid. Terus ada orientasi atau yang disebut petunjuk arah. Nah, ini petunjuk arah ini untuk menentukan arah utara, timur, selatan, dan barat, sehingga kita tidak bingung ya dalam melihat peta. Terus ada legenda. Legenda ini merupakan arti dari simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Nah, itu legenda biasanya itu di pojok bawah, ini menjelaskan simbol-simbol yang ada di peta ya. Contohnya simbol titik mewakili kota, titik merah, atau simbol garis lurus merah jalan ya. Terus ada insert peta. Nah, insert peta merupakan bagian dari peta yang digambar secara khusus yang diletakkan pada bagian yang masih kosong. Ini biasanya untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan dengan lokasi
yang lebih luas, daerah yang lebih luas. Contohnya kalau dalam peta ini ada peta Provinsi Daerah Yogyakarta. Sedangkan di insetnya itu daerahnya yang lebih luas, itu bagian dari Indonesia. Nah, biasanya nanti daerah yang dipetakan ini akan diwarnain ya di inset tersebut gitu. Terus ada proyeksi peta. Proyeksi peta ini upaya pemindahan ruang bumi ke bidang datar. Sasaran utamanya menjaga agar luas, jarak, dan bentuk itu tetap sama atau benar ya. Kalau jarak itu equidistant, ada equivalen dan conform itu bentuk ya. Equivalen itu luas, conform itu bentuk. Nah, proyeksi peta dibedakan menjadi ada distorsi berdasarkan distorsi, ada berdasarkan bidang proyeksinya, ada yang berdasarkan sumbu proyeksinya. Nah, ini ada klasifikasi proyeksi peta. Nah, ini tadi ya. Menurut distorsinya ada equidistant itu jaraknya, ada equivalen itu luasnya, ada conform itu bentuknya. Itu harus sama ya. Terus menurut bidang proyeksinya ada bidang datar atau asimutal, ada bidang kerucut atau konikal, ada bidang silinder atau silindrikal ya. Kalau menurut posisi sumbu simetrisnya ada normal, miring, dan transversal. Ini masih sama ya. Spesifikasinya mulai dari equidistant, equivalen, dan conform. Ini bidang proyeksinya tadi udah ada datar atau asimutal, kerucut, dan bidang silinder. Membandingkan ketiga proyeksi. Nah, ini ada proyeksi asimutal yang datar, terus proyeksi kerucut ini untuk daerah lintang-lintang yang miring ya. Kalau yang datar tadi itu biasanya daerah kutub ya. Kerucut itu lintang-lintang sedang, sedangkan silinder ini biasanya di lintang kecil atau 0 derajat ya. Biasanya pakai silinder. Terus proyeksi peta menurut sumbu simetrinya. Ini ada miring, ini biasanya di daerah yang normal, kutub, miring ya di daerah lintang miring, ada transversal ya. Membaca peta. Untuk dapat membaca peta, terlebih dulu kita harus memahami tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Untuk memahami simbol atau bahasa peta perlu melihat informasi tepi yang memuat tentang. Nah, ini tadi ada yang awal ya, judul, skala, legenda, orientasi, tahun, sumber, dan lainnya ya.
Di samping mencoba peta, juga dilakukan proses analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi mencoba melakukan penafsiran tentang apa, di mana, dan kenapa terjadi perbedaan dan persamaan fenomena geosfer. Nah, unsur-unsur geografi yang dibaca atau dianalisis dan diinterpretasi pada peta antara lain ada jarak, arah, lokasi, luas, ketinggian, dan kemiringan lereng. Ini contoh menghitung kemiringan lereng tadi yang menggunakan peta topografi ya. Nah, ini contoh bentuk medannya. Kenamakan di peta dan bentuk medan ya. Ini berdasarkan ketinggian tempatnya ya. Kesamaan ketinggian tempat. Sekian, terima kasih.